Sekalian, setiap tanggal 11 Desember ya, itu diperingati sebagai, saya baru tahu, Hari Gunung sedunia. Rupanya gunung aja ada harinya itu, ya. Jadi setiap hari gunung itu biasanya orang ramai naik gunung otomatis. Nah, kecelakaan di gunung itu biasa, saudara sekalian, hal yang biasa. Orang naik gunung itu sering kedengaran cerita orang yang namanya kecelakaan. Indonesia itu termasuk sering, saudara sekalian. Karena tahun 2018 yang kecelakaan itu 600 orang lebih. Itu yang meninggal itu 6 orang, sampai sekarang nggak ketemu 4 orang. Jadi 10 orang sudah nggak tahu ada di mana, oke? Nah, tapi yang mendaki Gunung Slamet ini itu menurut saya rada kebangetan itu, ya. Kalau saudara lihat beritanya ya, orang ini daki Gunung Slamet, tingginya itu hampir 3,5 kilometer, cuma pakai celana pendek, saudara sekalian. Nah, kalau saudara bilang itu orang nyasar kali Pak, enggak, dia pakai ikut rombongan. Jadi teman-temannya tahu dia pakai celana pendek, ya, cuma pakai jaket, daki gunung, ya enggak kuat, di situ meninggal dia di situ. Nah, ternyata yang di Indonesia itu ketika dianalisa, semua itu punya satu kesamaan yang kena masalah ya, satu kesamaan. Apa itu? Perbekalannya kurang cukup, ya. Yang kayak tadi itu loh, oke? Daki gunung pakai celana pendek. Nah, entah saudara mendaki gunung, entah saudara memasuki hutan rimba, entah saudara itu nyeberangi laut, pergi berperang, bahkan pergi jalan-jalan, entah saudara mission trip, semua itu perlu namanya perbekalan. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan ada kemungkinan bahaya, hal tak terduga terjadi, maka kita harus siap dengan semua itu dengan perbekalan. Nah, tapi perbekalan juga jangan sampai salah loh. Karena kalau saudara mau mendaki gunung, ngapain saudara bawa pelampung dan baju renang? Oke. Nah, saudara sekalian, selain itu saya bilang tadi yang salah, Leroy Ames itu tentara zaman Perang Dunia Kedua. Nah, dia cerita bahwa dia disuruh perang dekat-dekat Papua sana. Dia cerita begitu mendarat di pantai, kami naik tank. Sampai di pantai, tank ditembak sama musuh. Luar, berantakan semuanya di dalam tank, semua kabur, semua lompat dan kemudian lari. Kemudian ada lubang atau pohon itu lindung di balik pohon. Terus lari ke pohon lain. Nah, dia bilang komandan saya, terus lihat ke kita semua, terus dicek satu-satu. Sini, hidup semua, masih hidup. Ems, helmmu mana? Saya pegang kepala saya. Aduh, komandan, helm ketinggalan di tank. Ikat pinggang mana? Ikat pinggang itu isinya adalah peluru cadangan plus tempat minum sama bayonet. Aduh, ketinggalan komandan. Senapangmu mana? Dia baru ingat, senapang saya ketinggalan di dalam tank. Dia bilang udah gitu saya bergaya lagi, lari sana, lari sini, padahal nggak punya senjata. Nah, saudara sekalian, begini, bagaimana dengan perjalanan kita masuk tahun 2022? Apa yang ada di depan kita? Nah, minggu lalu saudara dengar kata-kata dari hamba Tuhan, greater glory in the great shaking. Saya tangkap dari kata-kata beliau bahwa goncangan ini terjadi bukan di 2022. Goncangan ini sudah terjadi dari tahun 2020. Cuma goncangannya itu ternyata berlangsung tahunan. Oke. Nah, di tengah-tengah goncang saudara sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Saudara perhatikan Matius 24 ayat yang ke-6. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi nggak usah takut kalau dengar berita perang, sebab semuanya itu harus terjadi. Didoain pun nggak akan hilang, oke? Dia akan terjadi soalnya, ya. Tapi itu belum kesudahannya. Nah, deru perang ini, saudara sekalian, deru perang itu bahasa Inggris itu the drums of war, ya, genderang perang itu sekarang terus ditabuh, ya, terutama di Asia Timur. Berbagai berita itu sengaja dihembuskan untuk menemukan pembenaran untuk perang. Sebab ada orang-orang yang memang dapat duit kalau perang, saudara-saudara sekalian. Berbagai fakta terus dibikin karena baru 3 hari lalu Jepang dan Australia itu tanda tangan fakta perang, oke? Saling menolong. Kalau yang satu diserang, saling pakai berbagai tempat. Kalau saudara perhatikan beritanya itu tuh, kalau di slide saya, saudara akan menemukan genderang perang lagi ditabuh dengan mengerikan sekali, ya. Oke,
Mana slide-nya? Oke. Nah, saudara sekalian, itu beritanya itu kalau kita temukan, kita lihat beritanya itu adalah berita yang memang sengaja dihembus-hembuskan menurut saya, karena berbagai berita ini semua kurang lebih sama. Ukraina, Rusia akan menyerbu, Taiwan, Tiongkok akan menyerbu, Korea Utara akan menyerbu Korea Selatan. Semua itu dibuat untuk melakukan suatu pembenaran, yaitu untuk adakan perang. Kapal perang dari Inggris itu dari kita itu puluhan ribu kilometer. Itu kirim kapal perang patroli di dekat Pulau Natuna, saudara sekalian. Ya, di situ berkumpul kapal perang dari India, dari Inggris, dari Jerman, dari Australia, dari Jepang, semua kumpul di situ untuk patroli dengan alasan bahwa ini adalah untuk menjaga perdamaian. Akankah ada perang, saudara sekalian, tahun ini di Taiwan, Ukraina atau Korea Utara? Kita nggak tahu. Ekonomi dunia sudah seperti apa? Kita nggak tahu, saudara sekalian. Semuanya serba tidak pasti. Saudara tahu ada satu orang namanya Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah satu orang terkaya di dunia. Dia itu CIO, Chief Investment Officer, dari satu perusahaan namanya Blackwater. Blackwater ini adalah hedge fund terbesar di dunia. Dia bilang untuk menuju perang, saudara, itu ada 6 tahap. Itu dia analisa sekian ratus tahun sejarah. Dia bilang itu 6 tahap menuju perang, saudara. Amerika itu sudah tahap 5. Okay. Dalam waktu 10 tahun lah katanya, kemungkinan perang saudara Amerika itu besar sekali, 30%. Nah, di tengah-tengah situasi serba tidak pasti ini, saudara sekalian, apa pegangan kita di tengah-tengah goncangan ini? Saya mengajak kita memperhatikan 2 hal. Nomor 1, di tengah-tengah goncangan ini kita perlu punya namanya penguasaan diri. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, ini bicara tentang kemantapan di tengah-tengah kekacauan dan kepanikan. Di sini ada tersirat satu hal yang penting. Tersiratnya apa? Bahwa sebelum bisa berdoa, orang mesti tenang dulu, ya enggak? Oke, kalau kita baca ulang lagi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya karena kamu tenang kamu dapat berdoa. Nah, saudara mungkin bertanya begini, bukankah justru kebalikannya? Orang mestinya berdoa, maka jadi tenang. Bisa enggak? Bisa. Bisa jadi lagi kacau, orang berdoa jadi tenang. Tapi dalam kenyataannya seringkali ketika seorang lagi takut atau panik, dia kemungkinan besar tidak berdoa. Dia lagi sibuk mikirin gimana caranya cari jalan keluar, selamatkan diri saya, dan lupa berdoa. Itu manusia yang normal. Nah, dalam Tuhan kita diminta menguasai diri kita. Jangan sampai kita lebih histeris, lebih panik daripada orang yang gak punya Tuhan. Bisa gak terjadi? Bisa. Apa yang terjadi kalau orang terbawa ketakutan dan panik? Otaknya nggak kerja. Dalam keadaan panik, orang gampang sekali ambil tindakan yang salah, ia akan memperunyam situasi. Ya, ada astronot dari Amerika lagi bicara dengan sekelompok orang. Dia tanya pertanyaan ini. Ini saya mau tanya kepada saudara juga. Bayangkanlah Anda lagi di ruang angkasa sana, oke? Di atas sana. Dalam pesawat ruang angkasa kecil banget. Mendadak oksigen itu ada masalah. Nah, katanya saudara punya 10 detik untuk ambil satu tindakan. Dia tanya, apa yang saudara akan lakukan? Jawabannya cepat sekali. Kalau itu mesti langsung keluar aja, langsung ini semua. Nah, banyak sekali usulan, ini mesti gini. Dia bilang, enggak, saya kasih tahu. Anda punya 10 detik. 8 detik pertama dipakai buat mikir. 2 detik ambil tindakan. Nah, banyak orang itu langsung ambil tindakan, nggak pakai mikir, mikir dulu. Oke, dengan kata lain, tenangkan dirimu dulu, nggak panik, mikir yang benar. Kalau dalam Alkitab ya disuruh tenang supaya kita bisa berdoa. Saudara pernah nggak dengar cerita ibu-ibu waktu kebakaran, bawa bayinya gendong keluar, rumah lagi kebakaran, dia gendong keluar. Sampai di luar, lihatin, aduh kacau semuanya, aduh untung bayi saya bisa bawa. Ketika dia lihat ternyata bantal, oke, guling ya, bukan bayinya, oke.
Nah, jadi itu ketika orang panik. Nah, jadi kita diminta untuk menguasai diri. Pertanyaannya, dari mana munculnya penguasaan diri ini? Nah, ini jelas karya Roh Kudus dan kuasa firman. Tapi bagian daripada penguasaan diri adalah orang mesti menguasai pikiran. Nah, berapa pentingnya penguasaan pikiran? Saya bilang, hidupmu tergantung kepada pikiranmu. Ada riset demi riset menunjukkan bahwa manusia itu, kita itu di pikiran kita satu hari punya minimal 50.000 pikiran di sini mondar-mandir, berkeliaran istilahnya di sini di dalam otak kita ini. Oke, separuh diantaranya negatif. Separuh di antara 50.000 itu berarti ada 25.000 pikiran negatif di sini nih. Dan sebagian besar 90% diantaranya nggak ada dasarnya, cuma nongol gitu aja. Jadi saudara sekarang pikirkan bahwa, coba bayangkan di sini ini terus menerus ada pikiran. Sementara saya lagi ngomong gini, saudara semua pada mikir, kelihatan banget. Oke, nah saudara lagi mikir, mempertanyakan dia ngomong benar apa enggak. Oke, nah, Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini ayat klasik saudara sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian katanya, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dia bukan sekedar damai sejahteranya, tapi si sumbernya itu akan menyertai kita. Jadi damainya nggak akan habis-habisnya. Tapi dimulai dengan menjaga pikiran. Pikiran kita adalah medan peperangan. Setan itu bekerja dalam pikiran kita. Dia berusaha mengisi pikiran kita dengan hal yang tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sempat dengar. Semua yang tidak-tidak itu dia berusaha masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi awasi apa yang ada dalam pikiranmu. Karena kalau pikiranmu isinya tidak benar, hidupmu nggak mungkin benar. Pikiranmu itu kalau nggak suci, nggak mungkin hidupmu suci. Dan kalau pikiranmu penuh kekhawatiran, hidupmu nggak mungkin tenang. Jadi saya akan bisa tenang kalau saya kuasai pikiran saya. Pikiran menentukan kualitas bahkan arah kehidupan kita. Ya. Jadi pertempuran besar terjadi setiap hari dalam pikiran kita antara terang dengan gelap, antara daging dan roh. Nah, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah dibaptis, tiap minggu kebaktian ke gereja, tetap saja pertempurannya nggak berhenti. Tetap saja terus berlangsung dan perlu kita waspadai. Terutama waspadai apa yang saudara bicarakan dengan diri sendiri. Sebab tanpa kita sadari setiap hari kita ngomong terus menerus dengan diri kita di sini. Non-stop. Itu yang orang bilang istilah self-talk. Bicara kepada diri sendiri. Nah, self-talk ini bisa positif, bisa negatif. Dan dia mempengaruhi kita. Contoh saya temukan self-talk yang paling umum terjadi adalah kata-kata ini. Habis ini saya akan diet. Itu paling sering muncul saudara sekalian. Oke. Terutama terjadi di meja makan. Oke. Habis ini saya diet. Berusaha menipu diri sendiri. Nah, saudara kadang-kadang muncul lagi pikiran begini. Ini orang cari gara-gara. Itu memicu kemarahan. Ini orang cari gara-gara nih. Oke. Atau wah ini hancur semua. Itu semua self-talk. Itu muncul di sini dan seringkali dari diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain saudara sekalian begini. Kita ini seringkali mensabotase diri kita. Merusak kemajuan diri kita dengan self-talk yang negatif. Contohnya, sudah pandemi, semua akan hancur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, habislah kita. Itu self-talk. Kita itu berusaha mempengaruhi diri kita sendiri. Yang pekerja udah nyerah, apalagi kita. Itu self-talk. Di sini, umur sudah tua, kondisi lagi begini, mau ngapain lagi? Ya itu self-talk saudara sekalian. Ya, berbagai alasan, argumen, kritik, tuduhan, celaan terus dilancarkan untuk menghambat kemajuan seseorang, bukan oleh orang lain tapi oleh dirinya sendiri.
Dan itu patut kita waspadai. Maka kunci untuk bangkit juga ada dalam pikiran kita, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan self-talk di Alkitab. Mazmur 42, ayat yang ke-5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Si pemazmur ini lagi galau, istilah kita. Pasal kitabnya gundah gulana. Dalam keadaan galau, ditinggalin kawan dan diketawain lawan, dia pergi kebaktian. Nah, ketika kebaktian, saya perhatikan, menurut dia datang paling awal, mendahului mereka. Kebaktian jam 9, dia udah nongol jam 8, padahal nggak tugas. Bahkan pergi kebaktian pun, di tengah-tengah kiri kanan orang lagi memuji Tuhan, dia galau. Saya mau tanya, ada nggak yang kayak gini di sini? Yang sementara kiri kanan kita lagi kelihatannya syahdu memuji Tuhan, dan kita di situ itu nggak bisa tenang. Nah, untuk melawan ini, si pemazmur punya satu jurus, ayat 6. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Dia ngomong sama dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa kamu gelisah dan tertekan, hai jiwaku? Jadi dia itu mengkonfrontasi dirinya sendiri. Dia tanya sama dirinya, apa dasarnya kamu gelisah? Apa alasannya kamu tertekan? Kasih tahu. Dan dia tahu benar, buktinya nggak ada. Sebab banyak sekali yang di otak kita ini nggak ada dasarnya. Terutama yang negatif. Sudah perlu perhatikan bahwa banyak pikiran kita ketika dikonfrontasi nggak ada bukti. Nah, mengapa kamu gelisah? Lalu dia kuatkan dirinya. Berharaplah kepada Allah, dan dia naikkan syukurnya. Nah, kalau saudara melihat sesuatu yang menarik terjadi, bahwa kata-kata itu dia ulang lagi di ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau saudara lihat yang luar biasa lagi, apa itu? Dia ulang lagi di pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kenapa kamu galau? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di sini kita melihat seseorang yang terus-menerus berperang melawan kegelisahan, kegalauan dalam dirinya. Jadi untuk itu dia harus terus-menerus meyakinkan dirinya, berbicara kepada dirinya untuk berharap kepada Tuhan. Nggak cukup satu kali, dia ulang berkali-kali karena sederhana sekali. Kegelisahan, saudara sekalian, ketika sudah masuk, susah sekali diusir. Dia mesti bolak-balik dikasih tahu. Dia terus-menerus yakinkan dirinya bahwa gini loh, nggak apa-apa. Kita punya Tuhan, harap sama Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ini perlu mengubah, memperhatikan pertama-tama apa yang saya bicarakan kepada diri saya di otak saya. Dan kemudian saya bikin perubahan. Saya mesti mengubah. Saya mesti berkata bahwa saya disertai oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, saya dikuatkan oleh Tuhan. Jangan lemah hai jiwaku, kuatkan dirimu, kamu punya Tuhan, saya terima kebaikan Tuhan, saya terima kemurahan Tuhan. Itu terus-menerus diomongkan kepada diri sendiri, saudara sekalian. Nah, saya tiap kali selesai ibadah, itu ngomong sama saudara. Apa itu? Saya naikkan namanya doa berkat. Saya mengucapkan kata-kata berkat atas hidup saudara. Nah, ada yang kurang yakin dengan doa berkat. Ya. Jadi sebelum doa berkat dia pulang dulu. Dia bilang dia nggak terlalu yakin dengan doa berkat. Saya bilang kalau Anda kurang yakin, saya mau ganti. Saya mau ganti dengan doa kutuk. Terkutuklah hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Terkutuklah anakmu, terkutuklah istrimu, suamimu. Mau nggak? Enggak lah Pak. Makanya, oke. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ucapkan kata-kata berkat.
Tapi saudara sendiri setelah kembali dari sini, setelah saudara selesai kebaktian, pertanyaannya itu kata-kata nempel nggak di sini? Diulang nggak kata-kata itu? Jadi kita terus-menerus berperang melawan namanya keraguan, kegalauan dalam jiwa kita, dan kita lawan itu dengan mengucapkan kata-kata yang sebaliknya. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya kuat dalam Tuhan. Saya terima kemurahan Tuhan. Saya terima kebaikan Tuhan. Itu terus-menerus disampaikan kepada diri kita, digaungkan terus-menerus. Jadi yang pertama saudara sekalian, orang itu perlu yang namanya penguasaan diri. Yang kedua, orang itu perlu yang namanya iman percaya. Oke, mari kita perhatikan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 sampai 5. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika kita percaya Yesus adalah anak Allah, maka kita dapat kekuatan untuk mengalahkan dunia dengan segala permasalahannya. Nah, saudara semua kan tahu kan, hidup di dunia ini enggak akan jalan tanpa namanya percaya. Saudara makan di restoran, pernah nggak saudara minta lihat dapurnya itu? Karena saudara pengen ngecek, ini dagingnya benar nggak? Sayurnya benar nggak? Enggak kan? Kenapa enggak? Percaya. Saudara naik pesawat, pernah nggak saudara satu kali saja saudara minta ketemu sama pilot? Kenapa? Mau lihat ijazahnya, ini benar nggak pilot? Ya, saudara mungkin bilang, ya kan nggak mungkin Pak pilot palsu. Saya kasih beritanya, oke? Ya. Ini pilot palsu loh. Ketahuan gara-gara nyetirnya itu nggak lurus, tapi ngepot, oke? 20 tahun jadi pilot palsu lagi. Yang satu lagi orang Swedia itu nyetak sendiri ijazahnya di rumah, kayak printer sendiri di rumah, nyetak dia karang sendiri ijazah. Dia bawa ke perusahaan penerbangan, bilang saya pilot, ini ijazah saya mau ngelamar kerja, ada lowongan nggak? Diterima loh. Nah bayangin, ini nyetirnya kayak gini. Nah jadi saudara sekalian, tapi saya mesti ngomong terus terang begini saudara sekalian. Begini ya, kalau orang mau terus menerus ngecek gitu ya, bisa nggak bayangin hidupnya kayak apa? Contoh ya, saudara dapat kiriman kue dari si A, oke. Ketika dikirim saudara tuh nggak percaya, benar nggak dari si A? Saudara telepon tanya si A, A, ini ada kiriman kue tadi. Dia bukan bilang terima kasih, dia nanya benar nggak kamu kirim? Oke. Dia bilang benar. Kan tadi malam aku lagi makan di restoran Nyun sama si itu si B. Nah terus kemudian muncul ide itu kirimin kamu kue. Saudara nggak percaya? Saudara telepon si B, benar nggak? Tadi malam kamu makan sama si A di Nyun. Dia bilang iya. Terus sebelah itu ngomong-ngomong soal kue. Terus si A itu ada sebelah ngomong soal kue. Terus si A bilang kirimin aja si itu ke kue. Oke. Saudara nggak percaya. Saudara telepon Nyun dan bilang gini. Tadi malam itu ada nggak 2 meja bersebelahan? Yang satu itu teman saya si A si B, sebelahnya katanya bicara soal kue. Bener apa enggak? Saudara bisa bayangin nggak hidup kayak apa? Saudara pengen naik pesawat. Oke. Minta ketemu pilot. Tadi itu loh, ijazahnya mana? Begitu ijazahnya benar, ini pilot namanya Pontius Pilatus. Nah Pontius Pilatus ini jadi pilot udah dari tahun 90. Saudara nggak percaya, takut tadi ya yang Swedia itu loh, jangan-jangan nyetak sendiri dia, oke? Saudara teleponin sekolahnya, benar nggak tahun 90 ada lulus satu orang namanya Pontius Pilatus dan dari sekolah penerbangan ini, katanya benar. Saya bicara sama siapa ya? Nama saya Angkasa Jaya. Saya ini instruktur di sini. Saudara tutup teleponnya, telepon ulang lagi. Nanya apa? Benar nggak ada dosen namanya Angkasa Jaya di situ? Saudara ngerti nggak kalau kayak gitu? Lama-lama saudara jadi saudara jadi orang gila. Hidup itu nggak akan jalan tanpa yang namanya percaya. Cuma pertanyaannya, percaya sama siapa? Itu aja pertanyaannya. Percaya sama siapa dan seperti apa? Oke. Nah, jadi iman kita itu kepada siapa? Kepada Immanuel. Immanuel itu kan artinya Allah beserta dengan kita. Itu kan nama yang diberikan kepada Yesus. Nah, siapa yang menyertai kita akan sangat amat menentukan kita. Saya kasih contoh begini, saudara saya. Oktober lalu saya karena persiapan khotbah makin mundur. Saya sudah tahu stresku makin tinggi. Jadi saya pergi ke Jawa Tengah, oke, untuk saya istirahat sebentar. Nah, di tempat saya istirahat itu ternyata ada 2 pabrik.
Nah, saya ini punya satu kebiasaan, nggak tahu kenapa dari dulu, suka sekali lihat pabriknya orang. Ya mungkin dulu cita-cita pengen punya pabrik, dan karena nggak bisa punya, ya udah lihat aja pabrik. Jadi saya pergi lihat pabrik, oke, ada dua ternyata di situ itu. Yang satu, yang punya nggak ada. Jadi yang disuruh nganterin saya orang kepercayaannya. Oke, saya keliling pabrik, ditunjukin lah. Ini begini, ini gini. Oh ya, oke. Nah, terus ke sebelah, sebelah yang punya ada. Oke, keliling lagi kan. Nah, saya mau tanya, dibawa muter begini, sama itu manajer, sama yang punya, itu pengalamannya beda nggak? Beda sekali. Bedanya apa? Yang pertama sama manajer, saya dapat informasi. Ini cara bikinnya begini, dari sini, dari sini. Kalau sama yang punya, dia dapat bukan informasi, tapi filosofi. Kenapa ini begini? Itu yang manajer nggak bisa kasih tahu. Tapi yang punya kasih tahu, ini kenapa bikin kayak gini? Penyebabnya adalah begini, kemudian nanti sampai di ujungnya, nanti 5 tahun lagi akan jadi begini. Itu hebatnya. Jadi maksud saya begini, siapa yang mendampingi kita dan menyertai kita akan menentukan sekali pengalaman kita, bahkan kehidupan kita. Nah, Immanuel, saudara-saudara sekalian, adalah andalan yang bisa diandalkan. Karena begini, kata Ibrani 1 ayat 3 sampai 4. Okay. Nah, saudara perlu perhatikan ayat ini dan dibaca dengan pelan-pelan. Ayat begini nggak boleh baca cepat-cepat, oke? Mesti pelan. Dialah, maksudnya Yesus. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Stop di situ. Okay. Cahaya kemuliaan Allah. Nah, saudara kan tahu kemuliaan Allah itu kan tak terbatas. Nah, ini Yesus ini adalah cahaya sinar kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Jadi eksistensi Allah itu, wujudnya itu ada pada Yesus. Dia itu adalah gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Artinya segala yang ada. Jadi kalau saudara-saudara pagi hari bangun lihat matahari itu ada naik, itu karena ditopang oleh Yesus. Kalau dia sore itu kemudian terbenam, ditopang oleh Yesus. Kalau saudara malam lihat ada bulan, ada bintang, itu semua tetap teratur. Itu semua karena ditopang oleh Yesus. Jadi semuanya itu ditopang katanya dengan firman yang penuh kekuasaan. Lalu katanya setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya dia sejajar dengan yang maha besar. Yesus itu di sini kita temukan adalah Allah yang menciptakan dan sekarang bertahta di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Nah, saudara sekarang perhatikan ya. Saudara pernah dengar enggak kata-kata macam begini dikasihkan kepada satu orang di luar Yesus? Jawabannya enggak pernah ada. Saudara pelajari sejarah, sampai nanti saudara tidak akan temukan siapapun juga selain Yesus yang pantas dikasihkan tempelan kata-kata ini, digambarkan dengan kata-kata yang demikian. Nah, pribadi seagung ini yang setara dengan yang maha besar, lebih tinggi dari malaikat, penopang segala yang ada, itu katanya menyertai saudara dan saya. Nah, sekarang kalau sudah begini, saya mau tanya, masih ada nggak ketakutan? Masih ada nggak kegalauan? Ketika kita sadar bahwa penopang segala yang ada, yang maha besar itu, pencipta segala yang ada, menyertai kita. Harusnya semua kegalauan itu sudah nggak ada, saudara sekalian. Ya. Begitu ada kekhawatiran, kata Petrus, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita jalani semua tahun 2022 ini adalah penting kita masuk itu bukan dengan keraguan, tapi dengan iman. Untuk percaya bahwa saat keadaan apapun juga, naik turun apapun juga, Tuhan itu menyertai kita. Ketika Israel keluar dari Mesir, ya, mereka itu tiba di satu tempat namanya Sinai. Di Sinai terjadi satu hal yang mengecewakan Tuhan sekali, yaitu mereka bikin satu lembu emas. Kemudian mereka sembah itu lembunya. Gara-gara itu Tuhan mengatakan, oke, begini, saya nggak akan menyertai kalian, saya kirim malaikat aja. Oke.
Karena kalian semuanya keras tengkuk semua, diomongin nggak bisa sama sekali. Ya udahlah, kalian jalan sendiri, aku nggak menyertai malaikat yang aku suruh. Nah Musa itu berkata demikian. Ya di Keluaran 33:15 dia bilang gini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita nggak mau. Kalau cuma malaikat kita nggak mau, minta Tuhan. Nah ini bukan orang sombong ya, yang bilang gini, kita mau sama bos aja, anak buah nggak mau. Bukan. Ini orang yang istilah kita desperate dan mengatakan, kita nggak bisa Tuhan, kalau Tuhan nggak menyertai kita nggak sanggup sama sekali. Ini orang yang rendah hati dan mengatakan kami perlu Tuhan. Nah lalu mereka tiba di pinggir tanah perjanjian, sebentar lagi masuk. Ketika mau masuk, Musa itu lakukan satu hal yang secara manusiawi kayaknya pas, tapi sebenarnya secara dalam Tuhan nggak boleh. Dia kirim 12 mata-mata yang ketika ke sana pulang terbelah jadi 2. Yang 10 bilang gini, jangan masuk. Kenapa? Karena itu orangnya gede-gede. Ya, raksasa semua. Yang 2 mengatakan memang raksasa, tapi kita masuk aja. Bedanya apa? Bedanya 2 orang itu mengatakan karena Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada sesuatu yang mestinya bisa bikin takut kita. Jadi sepanjang 2022 ini saudara kasih, sekalipun ada berbagai hal yang terjadi, yang barangkali goncangan atau apapun juga, saudara saya tahu satu hal. Kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut akan apapun juga. Ada amin. Ya. Nah ketika iman bekerja, kita diberi kekuatan hadapi keadaan yang secara manusiawi barangkali kita nggak bisa hadapi. Ya. Dulu zaman pesawat jet tempur itu dibikin, itu kalau pesawatnya itu ditembak, matilah si pilot. Jadi perancang pesawat temukan satu ide, kita bikin kursinya itu bisa dilempar. Itu namanya kursi lontar, oke? Jadi kalau pesawatnya itu ditembak, si pilotnya itu tinggal mencet satu tombol, maka di sini pintunya kebuka terus dia didorong, keluar gitu. Nah begitu dia keluar nanti, di belakang sini, itu rupanya di punggung kursinya itu parasutnya ada di situ, payungnya itu. Jadi dia cukup majuin badan, otomatis parasut keluar, udah, dia turun dengan pelan, kayak selamat. Cuma ketika dibikin, mereka temukan satu hal yang bikin mereka pusing. Apa itu? Ini parasut hanya bisa muncul kalau mereka majuin badannya. Kalau dia nggak majuin, itu nggak akan keluar, mati dia. Nah para pilot rupanya ketika didorong keluar, ketakutan buat majuin badan. Kenapa? Karena di bawah itu bumi semua, dia takut jatuh. Jadi dia pegang, gara-gara dia pegang terus dengan kencang dan nggak mau keluar, akibatnya malah mati. Justru ketika mereka berani ambil resiko, majuin badan sekalipun ketakutan, itu langsung keluar. Jadi para perancangnya akhirnya bikin satu hal. Mereka bikin satu alat yang secara otomatis, begitu itu boom naik ke atas, begitu itu kebuka semua, 2 detik kemudian, itu ada satu alat yang mendorong si pilot. Terpaksa dia maju. Dan lepas dari kursinya. Itu kursi itu justru bikin dia mati loh. Nah terkadang kita suka gitu, oke? Kita tuh suka pegang sesuatu yang menurut kita andalan kita. Nah kita pegang itu kursi itu, padahal itu adalah bikin kita mati. Tapi kita maunya aman, menurut kita aman, padahal nggak aman sama sekali. Jadi saudara sekalian, itu mesti dipaksa untuk majuin badannya, lalu ini keluar parasutnya dan dia ketarik ke atas, kursinya jatuh. Nah saya pikir kadang-kadang itu suka demikian saudara sekalian, karena kita kadang-kadang itu dalam hidup kita, itu punya tanda kutip andalan tertentu yang sering kita pakai. Itu bisa berupa macam-macam lah, berupa harta lah, koneksi, macam-macam lah. Ya. Nah ketika suatu saat saudara sekalian krisis terjadi, kita sadar satu hal, semua itu nggak menolong kita. Saudara dan saya itu mesti berani untuk ambil langkah, untuk menaruhkan percaya kita kepada Tuhan. Nah beranikah saudara percaya dan berserah total kepada Tuhan di tahun 2022. Nah berserah total itu berarti diam pasif, enggak bikin planning, enggak kreatif, bukan. Berserah total itu adalah menyerahkan semua planning ke dalam tangan Tuhan. Berserah itu adalah mengambil tindakan dengan melibatkan Tuhan. Nah saya tahu kalau saudara tanya sama saudara, saya tanya satu-satu, berani enggak percaya sama Tuhan? Saudara semua akan bilang berani. Enggak ada mungkin bilang, saya sih enggak Pak, kayaknya enggak ada deh, oke. Ya, saudara baik-baik semua soalnya.
Tapi saudara sekalian, ketika, maksudnya gini, ngomong di gereja itu gampang. Nyanyi di gereja, aku percaya itu gampang. Tapi ketika kita tinggalkan gereja ini, ketika sudah sehari-hari, di situ tantangannya. Dan saya mau doa buat saudara sekalian, supaya saudara diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga dalam tekanan apapun juga, semua kita tetap bisa percaya, berserah, dan terima kemenangan dari Tuhan. Oke, mari kita berdoa.